Ini adalah program dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2022. Nah, ini mohon feedback teman-teman. Share screen yang saya sampaikan ini, maka bisa terbaca. Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, nanti insya Allah sambil menunggu Borofah untuk bergabung, ini saya share program kerja. Secara umum ada 3. Yang pertama adalah Jogja Tetulung. Ya, ini program Jogja Tetulung. Ini adalah salah satu program yang nanti diharapkan bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Di mana kita tahu program pemberdayaan masyarakat ini adalah program-program yang diharapkan nanti bisa merubah masyarakat menjadi lebih berdaya. Berdaya dalam artian secara umum, ini tidak harus merubah angka 1 jadi 100 gitu ya. Tapi bisa jadi angka 1 menjadi 2, 1 menjadi 1,5, tapi masyarakat dengan perubahan angka tersebut bisa lebih berdaya. Mereka lebih bisa bergerak atau menjadikan diri mereka itu lebih mandiri. Ya, tidak harus tergantung dari pihak-pihak yang sebelumnya sudah membantu mereka. Oke, secara umum seperti itu konteks pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita sudah tidak di sana, misalnya kita mengawali sebuah program, terus kemudian kita sudah tidak di sana, jadi program itu masih lanjut tanpa ada kehadiran kita. Tapi kalau program tersebut ketika kita sudah keluar dari sana tidak bisa dilanjutkan oleh si penerima program atau pihak-pihak yang dalam konteks ini kita berdayakan, ya, di konteks pemberdayaan masyarakat, maka bisa dibilang program pemberdayaan masyarakat itu belum berhasil karena belum muncul kemandirian di pihak-pihak yang kita berdayakan. Ya, ini kami share 3 program yang akan dilaksanakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini nanti kalau Bu Rofa sudah masuk, mohon saya dikasih tahu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Yang pertama, ini kita ada Jogja Tetulung. Nah, Jogja Tetulung ini dulu adalah sebuah gerakan yang lahir di masa pandemi. Pernah kita membuat gerakan di Jogja Tetulung itu membantu petani-petani ikan nila yang ada di Sleman, yang waktu itu saya ingat betul, sebelum puasa mereka sudah menebar banyak sekali benih bibit ikan yang diharapkan nanti ketika puasa dan Idul Fitri mereka bisa panen raya. Tetapi tidak sesuai harapan karena waktu itu awal-awal corona ya, di tahun 2020 mereka harus mengalami kondisi yang sangat di luar prediksi mereka, di mana waktu itu pertama kali
dilaksanakan PSBB kalau nggak salah namanya ya. Dulu nama awalnya PSBB sebelum PPKM. Nah, di mana PSBB tersebut kita tahu sendiri kondisi Yogyakarta sangat tidak kondusif, di mana pangsa pasar petani nila ini yang waktu itu ke hotel-hotel, ke catering, terus kemudian ke pecel lele, ke resto, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa menjual hasil panen ikan nila mereka. Karena waktu itu PSBB kondisinya sangat luar biasa. Sehingga warung-warung resto, catering, hotel-hotel banyak sekali yang tutup. Padahal mereka petani ikan nila sudah menyiapkan banyak sekali. Nah, sehingga pada waktu itu kita akselerasi atau kita gerakkan teman-teman petani ikan nila ini lewat yang namanya Jogja Tetulung. Di mana Jogja Tetulung ini adalah sebuah gerakan menolong sesama warga yang ada di Jogja. Waktu itu kita coba iklankan atau kita share ke sosial media untuk membuat sebuah gerakan menolong teman-teman petani ikan nila dengan turut membeli panenan mereka. Nah, kita share lewat berbagai macam sosial media ya, waktu itu lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, dan macam-macam. Nah, alhamdulillah respon dari masyarakat Yogyakarta itu luar biasa. Melihat fenomena seperti ini, mereka tergerak hatinya untuk ikut membantu teman-teman petani ikan nila yang dalam waktu itu sangat memprihatinkan karena mereka sudah bingung ini ikan ini mau dijual kemana. Sedangkan kalau tidak segera dijual, ini ibaratnya ngasih pakan itu tidak bisa berhenti. Nah, sehingga kos produksinya keluar terus. Karena kos produksinya keluar terus, mau nggak mau mereka terancam rugi. Nah, sehingga dengan gerakan ini alhamdulillah ikut membantu teman-teman petani ikan nila supaya tidak semakin mengalami kerugian yang lebih banyak lagi. Bahkan banyak yang terserap. Sehingga mereka kedepannya masih ada amunisi lagi untuk mengisi kolam. Nah, ceritanya seperti itu. Tidak selang lama dari gerakan membantu teman-teman petani ikan nila, ini ada gerakan lagi waktu itu yang kita sasar adalah petani cabai. Di mana petani cabai ini waktu itu juga mengalami kesulitan yang mirip dengan petani kanela. Di mana waktu itu harga cabai ambruk seambruk-ambruknya. Mungkin ini rekor ya yang mereka alami teman-teman petani cabai di Bantul itu. Kalau rekor terendah mereka menceritakan pernah mendapatkan harga cabai itu per kilo 5.000, tetapi luar biasa waktu itu sampai dihargai cuma 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilonya. Nah, bisa dibilang itu adalah angka fantastis yang mereka dapatkan selama menjadi petani cabai. Nah, waktu itu juga kita lakukan gerakan Jogja Tetulung ini untuk membantu gerakan petani cabai. Dan alhamdulillah kita lakukan sebagaimana gerakan menolong petani ikan nila sebelumnya. Kita share lewat media sosial dan respon masyarakat sangat luar biasa. Di mana banyak masyarakat Yogyakarta itu kalau kita apa ya takar kebutuhan cabai per keluarga itu kan nggak mungkin sampai beli 5 kilo 10 kilo ya, tapi person-person itu bisa beli sampai 10 kilo 20 kilo. Nah, apakah mereka nyambel sendiri? Enggak, ternyata mereka bagi-bagikan ke
warga-warga yang lain, saudara-saudara mereka, dan lain sebagainya. Nah, ini ada 2 contoh gerakan yang dijalankan Jogja Tutulung waktu waktu pandemi awal-awal ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah sedikit kembali normal. Sehingga Jogja Tutulung ini kedepannya masih akan kita develop sebagai sebuah program yang nantinya tetap bisa menggerakkan hati, pikiran masyarakat Jogja supaya ketika melihat sebuah kesusahan atau masyarakat-masyarakat lain membutuhkan bantuan, harus bergerak. Nah, harus bergerak hatinya, harus bergerak komunitasnya, harus bergerak merancang program-program yang bisa membantu saudara-saudara kita. Nah, makanya kita coba aktifkan kembali Jogja Tutulung ini di kanal sosial media. Ya, teman-teman nanti juga bisa update ya sosial medianya Jogja Tutulung, khususnya di YouTube. Nanti akan kita sharing-sharing, inspirasi-inspirasi, gerakan-gerakan menolong sesama warga Yogyakarta ini di kanal sosial media kita. Tentu saya tidak menutup kemungkinan ketika ada nanti hal-hal yang perlu kita gerakkan bersama kembali, seperti menolong petani ikan nila, menolong petani cabai yang dulu 2020 kita lakukan kembali. Ya. Dan tentu saja ini ada juga pemberdayaan UMKM. Jadi teman-teman yang ada di DIY yang memiliki konsen juga dalam pemberdayaan seperti apa yang teman-teman Majelis Pemberdayaan Masyarakat wilayah Muhammadiyah di Yogyakarta ini mengalami atau ada persamaan-persamaan di pemberdayaan UMKM, boleh nanti kita kolaborasi. Ya, boleh berkolaborasi dengan kita karena di sini kita juga ada pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM untuk tahun ini kita fokuskan di 3 poin. Yang pertama, fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas dan usaha untuk UMKM. Yang kedua, pendampingan perizinan untuk UMKM, kerjasama dengan AMM dan berbagai stakeholder. Kemudian yang ketiga adalah lanjut pendampingan kelompok baru Mokaf yang ada di Gunung Kidul. Nah, ini fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas dalam usaha untuk UMKM. Ini nanti akan kita berikan yang pertama itu fasilitasi perizinan-perizinan UMKM. Seperti yang sekarang ini baru banyak dilakukan, ini adalah pembuatan NIB. Ini di mana belum banyak yang melakukan. Oh ya, mohon maaf. Ini Bu Rofa sudah bergabung ya? Sampun. Oh, oke. Alhamdulillah. Oke, Bu Rofa. Ya, alhamdulillah sudah gabung saya. Oke. Enggak apa-apa, teruskan aja dulu, enggak apa-apa Mas, monggo. Oke, saya teruskan 5 menit lagi, Bu ya. Monggo, monggo, enggak apa-apa, Ya, teruskan aja. saya teruskan 5 menit. Nanti disambung untuk Bu Rofa. Oke, ini saya lanjutkan sebentar, rekan-rekan, kita ada pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM ini tadi saya jelaskan ada perizinan-perizinan dan juga nanti mengarah ke apa ya istilahnya pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas, peningkatan skill, kayak misalnya pemasaran, ya, kemudian manajemen bisnis, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Ya sebenarnya masih standar sih, tapi sampai detik ini mutlak masih dibutuhkan oleh teman-teman UMKM berdasarkan yang kita amati, sehingga
kita memutuskan untuk masih tetap pemberdayaan ini di UMKM. Terus kemudian yang ketiga, ini ada lanjutan penambahan kelompok baru Mokaf di Gunung Kidul. Karena teman-teman kalau mungkin tahu yang namanya tepung Mokaf, ini sudah kita dampingi sejak tahun 2000 berapa ya? 2015 apa 16 kalau nggak salah. Ini ada satu kelompok wanita tani di Gunung Kidul. Itu alamatnya di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu ada kelompok Mokaf yang kita damping sampai sekarang. Dari mulai kesulitan untuk produksi, dalam artian produk mereka nggak standar, belum layak dipasarkan atau diterima oleh konsumen. Sampai kita dampingi bagaimana supaya produk ini layak untuk diterima konsumen, untuk diolah oleh konsumen. Kemudian kita dampingi pemasarannya. Dan alhamdulillah, setelah kita tidak banyak terlibat di kelompok mereka, ini mereka sudah bisa memasarkan sendiri. Bahkan sekarang ini permintaan mokaf itu per bulannya sudah di angka sekitar 5 ton. Ya, walaupun belum banyak, karena masih ada kendala di produksi. Makanya di tahun ini kita coba ingin melakukan pengembangan kelompok baru. Ya, kelompok baru mokaf di Gunung Kidul. Harapannya apa? Harapannya nanti bisa lebih menggenjot sektor produksinya. Sehingga dengan demikian pemasaran akan ikut ya karena kita belum bisa memenuhi Mama lagi semua presentasi. permintaan pasar. Permintaan pasar ini cukup banyak mokaf ini. Ya, jadi kalau teman-teman belum ada yang tahu tepung mokaf itu apa, ya tepung mokaf ini tepung singkong, tapi yang sudah terfermentasi, beda dengan tepung singkong biasa atau tepung gaplek ya. Nah, terus kemudian yang terakhir, program kita ini ada closed loop ekonomi di pertanian. Gimana secara garis besarnya, closed loop ekonomi adalah kita membuat sistem yang terintegrasi dengan digitalisasi, ya, menemukan antara produsen dengan konsumen. Skemanya kurang lebih seperti ini yang ada di tampilan layar. Nah, kita sudah menginisiasi lahirnya Koperasi Agro Sejahtera Muhammadiyah. Ini koperasi ya. Di mana koperasi ini nanti akan mempertemukan langsung antara petani dengan konsumen. Nah, ini ada sedikit menarik karena konsumennya ini juga akan kita bentuk. Nah, kalau ada konsumen off-taker langsung atau perusahaan-perusahaan yang bisa menerima produk dari petani, ini juga kita mendevelop yang namanya pasar komunitas. Nah, pasar komunitas ini bisa tingkat desa, tingkat kecamatan, atau level apapun itu. Kayak misalnya di Muhammadiyah itu kan ada banyak PKU, ya, rumah sakit. Nah, ini adalah pasar komunitas. Nah, di mana di komunitas tersebut bisa menjadi pangsa pasar dari petani-petani yang sudah kita develop juga yang namanya Jamaah Tani Muhammadiyah. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan, ini sedikit sharing program-program kerja yang akan kita laksanakan di Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti kalau ada rekan-rekan yang sekiranya tertarik untuk join, nah atau ini teman adik-adik mahasiswa ini, kayaknya ada banyak mahasiswanya ini, tertarik untuk join menjadi relawan-relawan, boleh saja nanti bergabung di Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Atau Bapak Ibu yang punya komunitas, lembaga, instansi yang sama programnya dengan yang akan kita rencanakan di tahun 2022, bisa nanti kita kerjasama. Oke, mungkin itu sedikit paparan dari saya, karena ini Bu Rofah sudah join dengan kita. Mohon maaf Bu Rofah, apakah sudah siap untuk paparan Ya, materinya? Oke, siap. Kalau Bu Rofah sudah siap, ini selanjutnya langsung saya serahkan ke jenengan. Oke.
Kalau ada materi boleh di-share. Monggo, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mas siapa ini? Nyun sewu, saya dari tadi tidak bisa connect. Oh iya, saya Lukman, Bu. Mas Lukman, oke, Iya. mohon maaf Bapak Ibu semuanya, Mas-mas dan Mbak-mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nanti kalau agak terganggu karena hujan deras sekali di Kalasan dan angin. Semoga tidak mati listrik ya, karena 3 hari itu Kalasan betul-betul mati listrik terus karena kondisi hujan dan angin ini. Tapi semoga saya sudah dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di MPM yang sudah berkenan untuk meminta saya sharing ya pada kesempatan sore hari ini. Dan mohon maaf karena technical difficulties yang dari tadi saya hadapi, saya tidak bisa join lebih awal. Kemudian juga ini banyak sekali excuse-nya Nyun Sewu. Ketika saya dihubungi Mbak Husnul itu saya tuh terbayangnya hari Minggu gitu, tidak memperhatikan tanggal gitu, sehingga saya pikir acaranya ini adalah acara hari Minggu sore. Untuk itu mohon maaf nanti kalau diskusi kita tidak terlalu maksimal ya, tapi semoga apa yang bisa kita diskusikan sore ini sudah tadi berlangsung. Mas-mas dan mbak-mbak, tadi yang dipaparkan Mas Lukman ya, itu sudah memperlihatkan dengan jelas apa itu sebenarnya pemberdayaan gitu teman-teman di MPM dan di persyarikatan secara umum baik Asia, Muhammadiyah dan juga teman-teman mahasiswa. Saya yakin yang namanya ide tentang pemberdayaan itu tidak lagi sesuatu yang asing gitu ya, tapi itu bagian dari kerja kita sehari-hari. Apalagi di Muhammadiyah kita sudah mengenal prinsip-prinsip yang sangat menjadi landasan ideologis, filosofis gitu ya, dan juga landasan agama. Kita punya konsep al-ma'un dan sebagainya, yang itu sebenarnya juga sangat dekat dengan apa yang nanti akan kita sebut sebagai pemberdayaan. Nah, sedikit saja mungkin sharing saya yang ingin saya tekankan ketika kita bicara tentang pemberdayaan, terutama dalam konteks pandemi gitu ya. Tadi contoh-contoh yang sudah kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh MPM Jogja tadi itu jelas-jelas menunjukkan bahwa ini satu yang penting, pemberdayaan masyarakat dalam konteks pandemi itu menjadi satu cara yang digunakan untuk membangun apa yang kita sebut sebagai resiliensi. Saya yakin teman-teman sudah paham ya dengan apa itu resiliensi. Sedikit sharing, mungkin saya udah bisa share screen ini ya, Mas Lukman, sebentar. Saya coba dulu. Oke, monggo, Bu. Oh Suara ya, saya sudah cukup terlihat, Bu. kedengeran kan? Udah terlihat Kedengeran, kan ya? kedengeran. Ya, share-nya juga sudah terlihat. Ya, matur nuwun, saya gedekan tadi. Jadi kan kita pahamilah dalam konteks pandemi ini kemudian banyak sekali semua orang mendapatkan imbas, mendapatkan dampak dari pandemi, baik itu dampak psikososial gitu ya, dampak psikologis, kemudian dampak ekonomi, dampak kesehatan dan hal-hal yang lainnya. Saya pikir bukti nyata di sekitar kita juga banyak penelitian yang terkait dengan dampak pandemi, baik itu dalam konteks nasional maupun internasional juga gampang sekali untuk dicari kalau panjenengan membuka Google atau mencari dalam konteks tulisan akademik. Dan tadi seperti yang sudah dipaparkan Mas Lukman terkait dengan program-program di MPM tadi, mulai dari pemberdayaan ekonomi terhadap kelompok UMKM ya, mulai dari membuat produk, kemudian juga pemasaran, penggunaan teknologi informasi, sosial media dan sebagainya, itu adalah contoh nyata dari aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang sudah dilakukan.
Saya yakin teman-teman juga masih ingat ya bagaimana kemarin ketika di awal-awal pandemi itu yang namanya Bank Makanan Rakyat ya. Kalau di negara bule kita sebutnya sebagai food bank gitu ya. Kalau di sini kemarin kalian panjenengan semua itu menyaksikan bagaimana di sudut-sudut RT atau RW ada tempelan makanan yang digantung-gantung gitu ya. Itu adalah juga bagian dari pemberdayaan gitu. Nah, dengan kata lain sebagaimana yang saya paparkan di dalam screen ini, pemberdayaan pada masa pandemi ini fungsinya sebenarnya sangat beragam ya. Yang pertama tentu saja adalah solidaritas sosial, ta'awun, saling membantu antara satu individu pada individu lain, kelompok yang mampu yang dalam konteks pandemi masih punya penghasilan, kemudian berbagi kepada mereka yang karena pandemi kemudian berhenti sama sekali penghasilan signifikan. Jangankan yang tadinya adalah masyarakat ekonomi lemah ya, mereka yang sebelumnya berada dalam ekonomi yang cukup mapan, saya yakin Anda semua mendengar di berita ya, membaca di berita bagaimana para pilot misalnya yang tadinya gajinya 70 juta satu bulan kemudian penghasilannya betul-betul hilang pada saat pandemi. Kemudian mereka yang juga bekerja pada sektor tourism, hotel, dan sebagainya. Nah, pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tadi contoh sederhana kita menggantungkan makanan di pojok-pojok RW tadi adalah bagian dari solidaritas sosial. Kemudian tentu saja kalau tadi contoh tentang UMKM itu juga bagaimana kemudian pemberdayaan dilakukan sebagai cara untuk mengembangkan kembali kehidupan ekonomi atau economic recovery. Tetapi yang paling penting menurut saya yang mungkin masih belum banyak dilirik dan dipikirkan oleh kita adalah bagaimana pemberdayaan tadi, baik itu sifatnya pemberdayaan ekonomi ataupun yang lain gitu ya, solidaritas sosial itu sebenarnya adalah upaya kita untuk membangun resiliensi atau daya lenting kalau bahasa Indonesianya daya lenting masyarakat. Nah, apa sebenarnya resiliensi? Kalau kita melihat secara sederhana di berbagai literatur itu yang namanya resiliensi itu biasanya kan sebagai kondisi di mana seorang individu atau kelompok masyarakat itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan suasana yang sulit. Apakah itu tragedi, apakah itu kondisi trauma atau ancaman ataupun stres ataupun kondisi-kondisi yang lainnya yang dalam konteks pandemi tentu saja adalah pandemi itu sendiri. Kita semua mengalami bagaimana pandemi itu mengubah dengan sangat signifikan gitu ya, memberi dampak yang sangat signifikan pada semua aspek kehidupan. Selama 2 tahun kita sudah harus membatasi mobilitas, kemudian ancaman jiwa karena kebetulan kita harus ketularan atau terkena infeksi, terkena virus, dan sebagainya yang itu tentu saja berdampak sangat signifikan. Nah, ini kondisi sulit ya, kondisi bencana adalah kondisi yang sangat sulit dan ketika kita bicara resiliensi maka tentu saja pertanyaannya adalah problem yang harus kita atau solusi yang harus kita temukan adalah bagaimana membangun kemampuan individu, kemampuan masyarakat untuk bertahan dalam kondisi-kondisi sulit termasuk dalam kondisi pandemi. Itulah yang disebut dengan resiliensi. Nah, kembali kepada paparan tadi, seperti yang saya sebutkan, sebenarnya kalau kita melihat pemberdayaan masyarakat dalam masa pandemi ini, menurut saya gitu ya, sebagai orang Peksos itu yang paling penting adalah itu tadi, membangun kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi yang sulit, beradaptasi dengan dampak-dampak ekonomi, psikologis, dan yang lain-lain terkait dengan COVID-19. Ini sangat penting menurut saya. Jadi di situ ketika kita bicara resiliensi ya sudah bicara banyak hal, kemampuan untuk membangun diri dari secara ekonomi, kemampuan untuk membangun faktor-faktor yang akan berimplikasi terhadap kemampuan resiliensi itu. Kalau kita bicara faktor, kita nanti akan bisa melihat ke sana. Kita akan jelaskan lagi nanti. Kemudian tentu saja kemampuan psikologis gitu ya. Ketika ada solidaritas sosial, ada dukungan sosial, dukungan masyarakat, dukungan keluarga, maka kemudian tentu saja itu menjadi faktor yang akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang untuk menghadapi kondisi yang sulit atau menghadapi pandemi.
Nah, ini yang menurut saya sekali lagi sangat penting ya untuk bicara bagaimana pemberdayaan di masa pandemi itu sebenarnya adalah upaya kita untuk membangun ketahanan diri, membangun daya lenting, membangun resiliensi. Nah, ini misalnya kalau kita ini teman-teman yang background-nya dari geografi atau dari manajemen bencana itu biasanya ketemu dengan ini yang namanya bencana itu adalah adanya ancaman, kemudian ketemu dengan kerentanan. Nah, yang di bawah itu kemudian dibagi dengan kemampuan. Nah, resiko bencana itu rumusnya adalah itu. Artinya apa? Artinya kalau kemudian ada bencana tetapi ada ancaman, kerentanannya itu kita tingkat, kemampuannya kita tingkatkan, resiliensinya kita tingkatkan, maka resiko atau dampak bencana itu juga semakin kecil. Dengan kata lain, ya tadi, kalau kita berhasil membangun apa yang sudah dibangun MPM tadi ya, aktivitas ekonomi masyarakat, kemudian membangun solidaritas dan sebagainya itu sudah bagus tercipta di masyarakat, maka ada COVID apapun gitu ya, ada disaster atau bencana apapun, maka sebenarnya resikonya itu semakin kecil. Karena kita sudah punya resiliensi tadi, sudah punya kemampuan untuk menghadapi kondisi sulit. Nah, dalam konteks resiliensi itu ada resiliensi komunitas, ada resiliensi individu gitu ya. Kalau ngomong tentang resiliensi individu, kita ketemu dengan keterampilan berbagi, keyakinan, rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, kemampuan interaksi dan sebagainya. Itu biasanya adalah faktor-faktor yang kita anggap sebagai faktor pendukung terhadap atau indikasi dari adanya resiliensi individu. Nah, tentu saja kalau kita ngomong pemberdayaan masyarakat itu mungkin lebih pada yang kedua. Jadi sebuah masyarakat itu menjadi resilient, mampu untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, seperti kondisi pandemi itu dengan faktor-faktornya ini ada pembangunan ekonomi, tadi sudah dijelaskan contohnya, kemudian ada modal sosial. Modal sosial adalah termasuk juga bagaimana relasi yang dihubungi oleh masyarakat, kemudian sumber daya yang dimiliki, dan sebagainya. Kompetensi komunitas, ini kemampuan kalau di atas kita bicara keterampilan pribadi, maka di sini kita bicara tentang keterampilan komunitas, bagaimana kelompok itu secara berkelompok memiliki kemampuan-kemampuan untuk berinteraksi, menyelesaikan konflik, berkomunikasi satu yang lainnya dan sebagainya, termasuk juga kemampuan untuk mencari informasi dan memberikan komunikasi. Nah, ini jelas sekali ya, misalnya kalau kita tadi bicara tentang contohnya adalah pembangunan ekonomi, maka ya tadi itu menjadi salah satu faktor penting di dalam membangun resiliensi dalam pemberdayaan. Dengan kata lain tadi, pemberdayaan ekonomi masyarakat atau pemberdayaan lain gitu ya, penciptaan modal sosial, identifikasi tadi misalnya sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya secara materi atau sumber daya skill yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat, ya tentu saja kan kita harus berperspektif bahwa masing-masing individu dalam kelompok itu pasti memiliki strength, memiliki kemampuan dan kekuatan. Tidak hanya bicara tentang misalnya background pendidikan, tetapi tadi kita harus berpikir bahwa setiap orang dalam kelompok kita itu pasti memiliki kemampuan, memiliki kekuatan yang itu kalau digabungkan dengan yang lain akan menjadi model sosial yang bagus. Nah, pemberdayaan masyarakat itu tadi kemudian fungsinya adalah mengidentifikasi itu tadi, mengidentifikasi modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat yang pada satu konteks masyarakat tertentu. Nah, ini tentu saja akan meliputi kemampuan yang lain tadi, baik itu kemampuan komunitas secara grup ataupun secara personal. Nah, ini yang saya maksud sebagai bagaimana tadi pemberdayaan itu membangun resiliensi masyarakat. Jadi secara sederhana Mas-mas dan Mbak-mbak, kalau kita ingin masyarakat kita itu kuat, memiliki resiliensi yang bagus sehingga mau ada pandemi, mau ada Merapi meletus atau ada ya karena kita hidup di daerah yang sangat prone atau sangat rentan dengan segala macam bencana sosial ya dan bencana alam.
ada tsunami dan sebagainya. Kalau kita mampu membangun itu di dalam masyarakat, membangun resiliensi itu dengan pemberdayaan masyarakat, maka sebenarnya tadi resiko yang kita miliki sebagai masyarakat itu semakin kecil. Karena kita sudah memiliki resiliensi tadi. Nah, kemudian yang ingin saya juga sampaikan adalah ketika kita ngomong tentang pemberdayaan masyarakat, mana ya kok hilang, ada satu hilang ini. Kita harus ketemu dengan mengingatkan saja, saya yakin teman-teman ini juga sudah sangat hafal dengan ini ya, bahwa ngomong pemberdayaan itu sebenarnya kan kita ketemu dengan beberapa keyword gitu ya, beberapa kunci. Mohon diabaikan saja kalau ada suara tokek di belakang. Dengar nggak nggih Mas-mas dan Mbak-mbak, Bapak Ibu? Kedengeran, Bu. Jadi rumah saya itu pernah dengan tokek gitu, mau saya jual katanya satunya itu harganya 50 juta, nggak tahu bener apa enggak itu. Ngomong pemberdayaan, kalau kita kembali kepada definisi, kepada prinsip ya, saya pikir saya nggak perlu memberi definisi ya, tapi biasanya ada beberapa keyword yang muncul gitu ya. Yang pertama misalnya kita bicara tentang partisipasi. Itu jelas harus ada dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian bicara tentang keadilan sosial, gitu ya. Karena tujuan dari pemberdayaan itu kita memang bicara tentang bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi semua orang tanpa terkecuali. Nah, tanpa terkecuali itu tentu saja fokus kita adalah kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok yang lemah karena tadi tersingkirkan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kita bicara diskriminasi. Bagaimana pemberdayaan itu adalah mekanisme untuk membuang, meminimalisir paling tidak diskriminasi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok rentan yang tidak memiliki resource, baik resource itu secara individu maupun akses terhadap resource yang dimiliki oleh negara ataupun yang lain. Kemudian kita bicara tentang, saya senang sekali ngomong ini, biasanya kita ketemu dengan voices, atau ya kelompok rentan itu tentu saja suara-suaranya itu hilang dari kebijakan gitu ya, dari mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan pemegang kebijakan gitu. Nah, pemberdayaan itu adalah upaya untuk memastikan bahwa tadi ini erat kaitannya dengan partisipasi, suara-suara mereka itu terdengar gitu, suara kelompok rentan itu terdengar, maka perlu ada pemberdayaan yang tujuannya tadi adalah menyuarakan suara dari, biasanya kita menyebutnya silent voices gitu ya, suara-suara yang tidak terdengar dari masyarakat. Nah, itu beberapa keyword tadi ya, partisipasi, social justice atau keadilan sosial, kemudian diskriminasi, kemudian menyuarakan suara-suara yang biasanya senyap atau hilang dari peredaran gitu karena mereka tidak punya akses terhadap resources. Nah, ini semua adalah prinsip atau inti dari aktivitas-aktivitas pemberdayaan. Dan untuk itu maka kalau kita bicara pemberdayaan ya Mas-mas dan Mbak-mbak, kita harus memastikan bahwa di situ ada prinsip-prinsip tadi. Kayak misalnya ya, kita ngomong, oke, ada masa pandemi itu atau kondisi apapun lah, kemudian teman-teman tergerak untuk melakukan sesuatu. Oke, kita harus membantu masyarakat ini, kita harus mengorganisir, kita harus memberdayakan masyarakat gitu kan. Teman-teman punya pikiran seperti itu. Tapi kemudian dalam prosesnya, Anda itu sama sekali tidak melibatkan masyarakat yang akan ditargetkan. Karena oke, kita akan membuat program ini bla 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 gitu, langsung rapat entah teman-teman IEM, teman-teman IPM atau teman-teman Karang Taruna atau Bapak Ibu yang lain gitu ya, mau bikin kegiatan pemberdayaan tapi tanpa dimulai dengan kalau bahasa kita adalah assessment atau kita tidak memahami sebenarnya keinginan dan kebutuhan masyarakat itu apa. Kita mudah merasa tahu nih bahwa ya udah kalau kita mau membantu ya sudah bantu saja, kita yang memutuskan apa programnya, apa aktivitasnya, apa yang mau kita berikan. Nah, itu salah satu tanda nggih Mas-mas dan Mbak-mbak bahwa kita itu belum melakukan pemberdayaan kalau modelnya begitu. Jadi sekali lagi tadi prinsip tadi itu harus kita ingat betul ketika kita melakukan kerja pemberdayaan, harus ada upaya kita untuk membangun partisipasi. Nah, mungkin ini bagan ini membantu sedikit. Ini ada satu contoh saja, Anda bisa mendapatkan banyak contoh lain di internet ya.
kalau kita mau mengembangkan model pemberdayaan itu kira-kira sekali lagi kita harus berangkat dari bagaimana kebutuhan dan juga permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan yang dilihat oleh kita. Ya, bukan yang dilihat oleh kita, karena sekali lagi tujuannya pemberdayaan kan tentu saja bahasa Inggrisnya itu kan empower gitu ya, membuat masyarakat memiliki kekuasaan. Pemberdayaan membuat orang itu berdaya, ya, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan problem, untuk keluar dari permasalahan atau dari kondisi sulit yang mereka miliki. Untuk itu maka sekali lagi problem itu tidak datang dari kita gitu, dan solusinya tidak datang dari kita, tapi kita harus paham dulu, melakukan assessment dan tadi membangun ruang kepada masyarakat, memberikan ruang pada mereka untuk bersuara. Sebenarnya problem yang mereka hadapi itu apa menurut mereka. Ini juga terjadi dalam konteks riset, nggih, Mas-mas dan Mbak-mbak. Jadi kalau Anda mau melakukan penelitian yang berbasis pemberdayaan masyarakat atau penelitian terhadap kelompok-kelompok rentan, apakah itu penyandang disabilitas, ataukah itu lansia, ataukah itu kelompok miskin, maka seringkali kita sebagai peneliti itu tidak memikirkan bagaimana ada dua hal. Yang pertama adalah apa yang kita formulasikan sebagai problem. Apakah betul problem yang kita persepsikan itu memang problem yang dipersepsikan oleh masyarakat. Jadi kalau Anda melakukan apakah itu participatory action research atau penelitian yang berbasis masyarakat gitu ya. Ini konteks risetnya ya. Karena ini banyak mahasiswa di sini saya yakin. Sekali lagi Anda harus menanyakan ini atau tadi mengajak partisipasi dari kelompok yang akan kita targetkan untuk menyuarakan problem yang mereka miliki, bukan persepsi kita tentang problem itu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan atau partisipasi, baik itu dalam konteks riset ataupun dalam konteks pemberdayaan gitu ya. Kita tidak datang baik secara individu atau secara kelompok kemudian oke saya mau bikin program ini gitu, tanpa sama sekali ngomong atau berdialog atau menanyakan kepada masyarakat yang jadi target kita sebenarnya apa sih yang ingin mereka itu butuh bantuan kita, butuh partner lah ya untuk menyelesaikan problem atau mencari solusi dari masalah yang mereka miliki. Nah, ini harus kita ingat betul gitu ya. Dengan kata lain, maka tadi harus ada proses untuk membangun kesadaran untuk mengidentifikasi apa yang mereka persepsikan sebagai masalah, kemudian juga keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam proses itu. Berpartisipasi untuk bergerak bersama-sama mencari solusi. Nah, kalau panjenengan lihat kemudian kotak-kotak yang lainnya itu ada istilah swadaya, swadana, dan swakelola, gitu ya. Bukan kita kemudian yang orang dari luar yang kemudian melaksanakan proses tadi, tapi sekali lagi partisipasi dari masyarakat untuk berproses, mencari solusi, dan juga dalam proses itu ya tadi swadaya, swadana, dan swakelola, upaya mungkin intervensi kita adalah mendorong masyarakat itu untuk mencari pengelolaan dana sendiri, memiliki kreativitas untuk menentukan apa yang mereka butuhkan dan apa kira-kira solusi yang mereka miliki. Nah, dalam proses itu juga kita bisa berperan misalnya memberikan motivasi, kemudian melakukan pendampingan untuk memetakan potensi, tadi saya sudah sampaikan di awal, potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, karena sekali lagi ketika kita melakukan pemberdayaan, maka kita harus berasumsi semua orang itu punya kekuatan, punya kemampuan, punya keahlian untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita juga harus ingat bahwa mereka juga manusia yang punya harkat dan martabatnya sebagai manusia, maka kita tidak boleh melanggar itu, gitu ya. Ngomong mau pemberdayaan kok misalnya kita ternyata relasinya dengan komunitas itu sangat tidak baik gitu. Kita terlalu arogan misalnya, atau kita bahkan tidak menghargai hak-hak mereka.
Kalau konteks difabel itu misalnya yang menjadi dunia saya, nah kalau kita sudah berasumsi bahwa mereka itu adalah manusia yang tidak bisa melakukan apapun, gitu, dan kita datang sebagai dewa penolong, itu artinya kita sudah tidak menghargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Kemudian mereka juga harus terlibat di dalam perencanaan dan pelaksanaan gitu ya, dan bagaimana itu dilakukan secara partisipatif, dan tentu saja menumbuhkan keinginan dari kelompok itu untuk berubah gitu. Nah ini juga penting ya mas-mas dan mbak-mbak, karena kadang-kadang kalau Anda adalah penyuka Paulo Freire misalnya, bicara tentang ketertindasan atau oppression atau yang lainnya, itu kan ada yang namanya kesadaran palsu gitu ya, bahwa ketika orang itu sudah tertindas bertahun-tahun atau berabad-abad gitu, orang itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk melihat dirinya itu mampu ya. Kalau orang lain sudah tidak menganggap mampu ya, berarti memang saya tidak mampu gitu. Nah, ini satu tantangan yang penting dalam pemberdayaan untuk tadi membangun kesadaran bahwa kondisi yang saya hadapi ini bukan kondisi yang benar gitu, tapi kondisi ketertindasan, diskriminasi, kondisi sulit yang harus saya ubah gitu. Nah, membangun menemani masyarakat untuk memiliki kesadaran itulah yang disebut dengan pemberdayaan. Jadi mulai dari mereka, oh ya ini nggak benar nih, saya harus berubah. Saya yakin teman-teman sudah paham apa yang saya sampaikan ya. Nah, mungkin terakhir yang ini sudah jam berapa ini? Karena saya tadi telat ya, sudah jam 5 lebih, 5 menit lagi mungkin. Kalau kita bicara model-model, saya yakin teman-teman itu juga sudah sangat paham tentang model-model gitu ya. Tetapi mungkin kalau kita bisa petakan gitu ya, apa sih model-model pemberdayaan yang bisa kita lakukan? Ya, tentu saja yang ini sangat umum ya, berbasis masyarakat. Artinya Anda tentu memiliki masyarakat target dari apa yang ingin Anda berdayakan dalam sebuah komunitas. Apakah komunitas secara umum kalau kita ngomong konteks COVID, ataukah kelompok-kelompok rentan yang sangat rentan dalam masyarakat, misalnya kelompok miskin, sekali lagi penyandang disabilitas, ataukah lansia, ataukah anak-anak, ataukah keluarga gitu ya. Jadi ada target yang jelas. Itu. Kemudian atau berbasis isu. Nah, ini seringkali kalau kita bicara pemberdayaan itu, contoh-contoh dan praktek yang banyak itu kan pemberdayaan ekonomi ya. Ya, ini memang satu hal yang sangat penting karena kita selalu ketemu dengan isu kemiskinan, maka pemberdayaan ekonomi itu seringkali dianggap sebagai pintu masuk yang sangat efektif untuk menyelesaikan semua permasalahan. Karena orang kalau sudah ekonominya bagus, berarti dia punya kemampuan, punya kekuasaan, punya power untuk mencari solusi. Tetapi sebenarnya isu pemberdayaan itu tidak hanya isu ekonomi gitu ya. Dalam konteks COVID juga, meskipun tentu saja dampak ekonomi dalam konteks COVID itu sangat signifikan, tetapi ada aspek lain juga yang terdampak oleh COVID secara sangat signifikan juga. Kita bicara tentang isolasi sosial misalnya. Menarik gitu ya diskusi saya dengan beberapa teman di dinas sosial beberapa saat yang lalu. Kita itu kan masyarakat yang sangat sosial gitu ya, yang sangat komunal di Indonesia itu. Yang namanya hidup itu ya bareng-bareng, ketemu orang tiap hari, kumpul-kumpul gitu, itu menjadi ciri dari masyarakat kita. Nah, menghadapi kondisi COVID ini, maka kemudian teman-teman itu berpikir bahwa mungkin salah satu skill yang harus kita lakukan juga adalah skill untuk membangun kemampuan hidup berisolasi, secara isolatif gitu ya. Kan salah satu kita semua memahami lah bagaimana kita itu berkurang mobilitasnya secara pandemi, kadang-kadang harus betul-betul sendiri gitu ya, berhari-hari nggak ketemu dengan orang gitu. Nah ini mungkin belajar dari COVID, kita harus memikirkan juga bahwa kemampuan sendiri itu kemampuan yang mungkin perlu kita kembangkan pada semua orang. Sehingga ya tadi kita tidak lagi gagap gitu ya. Kalau kebetulan kita tidak ketemu kelompok, tidak ketemu keluarga secara rame-rame, tidak ketemu tidak ketemu teman, tidak ketemu tetangga dan sebagainya. Contoh yang lain sederhana saja, misalnya ketika kebetulan saya adalah LC lulusan COVID. Nah pada saat
saya di rumah sakit gitu, kebetulan ada satu ibu dari teman saya yang juga masuk rumah sakit pada saat yang sama dengan kondisi yang kurang lebih sama gitu ya. Tetapi beberapa saat kemudian, ya di samping memang karena usia ya, kondisi teman saya ini, ibu teman saya ini sangat menurun drastis gitu ya. Nah, saya melihatnya adalah karena ibu ini biasa tiap hari itu berkumpul dengan keluarga, dikunjungi oleh cucu dan menantu yang memang rumahnya tidak jauh gitu. Jadi biasa berada di tengah keramaian keluarga, kehangatan keluarga. Maka ketika harus isolasi itu menjadi sangat berat. Ya, meskipun ada handphone, ada WA, ada call tiap hari, tapi ketika kondisi sudah sesak nafas itu kan sudah tidak nyaman untuk menerima telepon gitu ya. Sehingga ya kemampuan untuk berinteraksi secara virtual itu menjadi lemah. Nah, kesendirian dalam kamar itu saya melihatnya itu memiliki implikasi yang sangat kuat terhadap ibu ini untuk move on gitu ya, untuk bertahan dalam kondisi COVID itu. Ini menurut saya adalah indikasi yang sangat jelas bahwa kita itu tidak terbiasa sendiri. Maka sekali lagi mungkin belajar dari COVID ini kita harus bisa juga belajar untuk tadi kemampuan untuk sendiri. Di samping ya sosialisasi tentu saja bagus, bermasyarakat itu bagus gitu ya, tetapi kemampuan untuk independen itu juga baik secara psikologis ataupun secara fisik itu juga menjadi penting. Maka kalau kita ngomong pemberdayaan gitu ya, salah satu berbasis isu tadi, maka ini juga perlu kita mengajarkan agar manusia itu berdaya dalam kondisi sendirian gitu. Ini penting ya Mas dan Mbak untuk direnungkan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus setuju dengan ide ini, tetapi ini menjadi PR yang bisa kita renungkan karena pandemi. Kemudian isu yang lain saya pikir sangat banyak ya. Anda mau bicara tidak bicara ekonomi, bicara tentang pemberdayaan perempuan ya. Kita bicara dalam konteks undang-undang kekerasan seksual yang sangat marak sekarang ini, kemudian pemberdayaan berdasarkan lingkungan, isu lingkungan itu kan juga sekarang penting, green movement ya. Alhamdulillah teman-teman di persyarikatan sekarang juga sudah punya kelompok-kelompok gerakan hijau gitu. Ini mungkin kedepannya perlu kita suarakan dengan lebih kuat lagi di persyarikatan ya untuk gerakan hijau ini. Kemudian isu apapun lah ya, isu tentang ketahanan pangan. Saya yakin Mas-mas, Mbak-mbak, Bapak Ibu semuanya banyak sekali yang punya hobi berkebun selama pandemi. Nah, kalau panjenengan kebetulan punya kesempatan untuk duduk di forum-forum PBB besar, kemudian bicara tentang ketahanan pangan, itu ngeri Mas-mas dan Mbak-mbak melihat prediksi-prediksi yang diberikan oleh berbagai kelompok ataupun penelitian ataupun para aktivis lingkungan yang memprediksi bahwa sekian tahun ke depan, kalau kita tidak betul-betul menjaga alam ini, maka kita akan kekurangan pangan. Ya. Maka hobi berkebun, termasuk urban farming gitu ya, sekarang itu menjadi satu isu yang tidak sederhana karena itu tadi sebenarnya berkontribusi terhadap isu ketahanan pangan. Membangun kemampuan masyarakat untuk tadi bertanam, memiliki kebun, mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, sayur sendiri, obat sendiri gitu ya, itu merupakan satu isu yang perlu dibawa ke depan karena itu isu penting gitu ya. Kemudian isu yang lain banyak ya, kita ngomong teman-teman MPM sudah kenyang lah dengan isu-isu kelompok rentan karena itu udah kerjaannya. Jadi kalau kita mau ngomong isu itu sekarang banyak sekali isu yang kemudian tentu saja dalam konteks pemberdayaan bisa kita jadikan sebagai basis untuk pemberdayaan. Kemudian pemberdayaan berbasis teknologi. Ini juga penting ya Mas-mas dan Mbak-mbak. Saya di Aisyah itu kan dalam beberapa di MKS itu sedang berupaya untuk membangun model pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Teman-teman MPM juga sudah melakukan itu, saya yakin, dan saya tahu pasti bahwa Anda juga sudah bergerak ke sana. Nah, salah satu yang penting tentu saja argumen saya dalam membangun itu adalah kalau kita mau melakukan pemberdayaan ekonomi, maka kita harus bergerak dari hulu ke hilir. Artinya apa? Kita harus belajar mulai dari mengajak mereka untuk melakukan need assessment, apa sih sebenarnya kebutuhan pasar yang bisa kita penuhi. Sehingga produk yang akan kita hasilkan nanti itu memang diminati oleh pasar. Kemudian yang kedua, kita mau bicara tentang tentu saja peningkatan skill ya, skill difabelnya itu sendiri, dan ini juga tidak sederhana karena kita harus bicara tentang aksesibilitas
pelatihan, kemudian model pelatihan yang bisa juga dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas dengan beragam disabilitasnya. Kemudian yang juga penting adalah pemasaran. Bagaimana kita melakukan intervensi terhadap pemasaran. Nah, ini mulai dari konteks packaging gitu ya, kualitas produk yang bagus. Nah, di situ teknologi itu menjadi sangat penting gitu, terutama dalam konteks strategi pemasaran. Sekarang itu kan orang apa-apa online gitu ya, apalagi dengan pandemi ini kita sudah paham betul bahwa mungkin sebagian 50% atau bahkan lebih dari masyarakat sekarang belanja apa-apa itu tinggal ke Shopee dan yang lainnya. Nah, ini menjadi indikasi bahwa sekali lagi teknologi itu penting untuk menjadi instrumen dari pemberdayaan. Dan dari apapun sebenarnya, tapi sekali lagi dalam konteks pemberdayaan kita harus berbasis pada teknologi juga. Kerja-kerja kita ke depan itu sudah harus banyak mengandalkan teknologi. Nah, model yang lain masih banyak gitu ya, tapi saya pikir 3 hal ini yang menurut saya sangat penting untuk melihat isu, kesempatan peluang-peluang pemberdayaan masyarakat dari berbagai isu yang ada, kemudian penggunaan teknologi, ini menjadi penting dalam konteks pemberdayaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, Mas-Mas dan Mbak-Mbak, untuk membuka diskusi, karena ini sudah jam 5.20 juga. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rofa yang telah memaparkan materinya, ya sangat luar biasa. Jadi kepada teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa langsung menyampaikan saja untuk dibuka mute-nya dan diperlihatkan ya videonya. Silakan kalau ada langsung saja. Saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan masuk. Barangkali ada yang mau menyampaikan langsung, dipersilakan. Rekan-rekan mahasiswa. Wes do kesel Mas Lukman, udah terlalu sore. Kalau tidak ada, satu pertanyaan dari saya, Bu. Monggo. Tadi agak menarik yang disampaikan Ibu. Saya menarik satu benang merah. Jadi ini bedanya program pemberdayaan dan bukan program pemberdayaan. Jadi program pemberdayaan itu harus ada keterlibatan langsung dengan yang kita beri program. Kalau kita memberikan program tapi tidak membuat kelompok atau masyarakat yang kita tuju programnya itu terlibat langsung, mereka bisa terlibat langsung, terus kemudian merasa memiliki program itu, yang paling penting adalah mereka ikut terjun langsung terhadap proses, berarti kan tidak termasuk dalam program pemberdayaan. Kadang kan kita sering bikin program, tapi yang kita bikin program itu acuh tak acuh. Wah, ini program apa gitu kan. Nah, kita itu banyak yang dilakukan oleh, ya mohon maaf ya, pemerintah kita. Jadi banyak program-program itu ya tidak benar-benar dibutuhkan, sehingga masyarakat itu ya nek bahasa Jawanya itu leleh luweh lah gitu. Bahasa orang Jogja ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menyusun program yang supaya sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Monggo, Bu. Ya, makasih Mas Lukman. Pertanyaannya ini saya yakin panjenengan mengajukan pertanyaan juga karena nggak ada yang bertanya ini. Rapen aku jadi moderator. Oke, jadi ya ini penting sekali ya Mas, karena tidak hanya masyarakat, tapi kita kadang-kadang itu karena semangatnya kita untuk membantu orang lain gitu ya, semangatnya kita untuk menerapkan al-ma'un itu, maka kemudian paradigma yang kita miliki adalah membantu gitu ya. Nah, membantu itu sebenarnya makanya beda dengan pemberdayaan, karena kalau kita ngomong pemberdayaan itu kita harus bicara tentang tadi ya, intinya adalah prinsipnya itu kan partisipasi.
kita harus bergerak berdasarkan masalah yang itu dianggap masalah memang atau dianggap kebutuhan oleh masyarakat yang kita targetkan. Jadi ya tentu saja belum tentu masyarakat itu paham atau sadar bahwa ada masalah. Kalau kita ngomong tentang penyandang disabilitas ya, misalnya saya mengambil contoh yang saya lakoni sajalah biar semuanya itu biar lebih valid gitu kan ya. Diskriminasi dan proses peminggiran atau marginalisasi yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok marginal itu kerap kali tadi yang saya merefer kepada Freire tadi. Implikasinya adalah secara psikologis memang kemudian kelompok ini menjadi merasa tidak berdaya memang gitu kan ya, sudah orang miskin mau bagaimana lagi. Saya kan difabel, aku iso ngopo Bu gitu kan. Misalnya gitu ya. Aku iso ngopo Mas. Nah, sehingga diskriminasi itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar. Pelanggaran hak itu dianggap biasa-biasa saja. Orang dirasa nih sudah, karena mereka bertahun-tahun, berabad-abad sudah menerima itu. Maka dalam proses pemberdayaan tadi seperti chart yang saya tunjukkan, ada proses membangun kesadaran masyarakat bahwa yang namanya ketidakadilan, diskriminasi, peminggiran itu bukan sesuatu yang harus kita tolerir, bukan yang biasa-biasa saja, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks pandemi misalnya, oh ini kok saya nggak dapat bantuan nih, atau saya kok belum dapat vaksin gitu ya. Padahal pemerintah sudah mengumumkan semua orang punya hak untuk mendapatkan vaksin, kelompok miskin dan kelompok rentan berhak untuk mendapatkan bantuan misalnya. Maka ketika mereka tidak mendapatkan, ini apa problemnya nih? Ini tidak wajar-wajar saja, tetapi sesuatu yang perlu mereka cari solusinya. Nah, ini tadi ketika mereka sudah menyadari ada masalah, nah itu mereka sudah tahu, oh ini loh, ini masalahnya saya adalah tidak mendapatkan hak ini. Sementara Anda sebagai orang lain mungkin melihat masalahnya berbeda. Nah, kalau Anda datang kepada sebuah kelompok melakukan aktivitas pemberdayaan, ning tadi ora tekok karo yang ditargetkan masalahnya apa, ya itu namanya bukan pemberdayaan. Jadi problem itu harus diidentifikasi oleh mereka sendiri. Proses peran kita adalah mendampingi mereka untuk merumuskan apa itu masalahnya dan juga mencari kemungkinan kira-kira menurut mereka solusinya itu seperti apa. Nah, dalam mencari solusi tadi ada proses identifikasi, kita melihatnya tadi ada assessment, kemudian identifikasi sumber daya. Tadi makanya saya mengatakan bahwa kita harus beranggapan semua orang itu punya kekuatan, walaupun orang miskin deso, kata eran deopopo gitu, kalau dalam bahasa kitanya itu sebenarnya kalau kita mau melakukan identifikasi jauh, ada kekuatan-kekuatan yang mereka bisa kontribusikan terhadap proses perubahan dan pemberdayaan yang kita lakukan. Nah, kemudian kunci yang ketiga tadi, partisipasi. Ini tidak hanya dalam action loh ya, Mas-mas dan Mbak-mbak, dalam riset juga itu seperti itu. Kalau Anda betul-betul mau melakukan riset yang berdasarkan pemberdayaan. Action research, participatory action research misalnya itu yang harus Anda lakukan ya. Ini banyak mahasiswanya saya harus ngomong itu. Gitu Mas Lukman, jadi betul sekali bedanya pemberdayaan adalah itu, kita tidak datang menentukan masalah, menentukan solusi, tapi kita datang mendampingi mereka, mendampingi masyarakat untuk melihat apa problemnya, apa sumber daya baik materi modal sosial yang mereka miliki, dan kemudian apa kira-kira solusi yang mereka inginkan. Gitu Mas Lukman, monggo saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Bu Rofa atas penjelasannya tadi, sehingga mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sini jelas bedanya program menyusun program pemberdayaan dan hanya sekedar program membantu ya. Jadi jangan beda. gitu ya Mas-mas dan Mbak-mbak, besok jangan langsung datang dengan program yang sudah jelas gitu ya. Terus kita kan memang biasanya begitu ya, saya tidak mungkiri lagi kayak orang KKN itu tiba-tiba saya mau bikin program ini, ditanya dulu. Memang itu toh yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Kita harus tahu dulu, jangan-jangan kita mikirnya apa, masyarakat itu mikirnya nopo gitu ya.
Iya, Atau kalau betul kita sekali. melihat dengan sudah pasti gitu ya, kita ajak bicara ini loh Bapak Ibu, sebenarnya yang saya lihat sebagai problem itu ini gitu. Tapi apakah tadi, maka kalau kemudian Anda melihat sudah sangat jelas tetapi masyarakat belum paham, ya ada problem, ada proses raising awareness tadi, meningkatkan kesadaran bahwa ya tadi ini ada tidak keadilan, ada yang lain yang sedang mereka hadapi. Oke, baik Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin terakhir kalau ada pertanyaan, kalau tidak Ya, ada kita akhiri. Oh, Jojo wis dulu kita berdua doang nih Mas Lukman. Enggak, Bu. Masih standby. Terima kasih Bu Rofa atas penjelasannya. Walaupun tadi materinya banyak, penjelasannya agak cepat ya. Tapi mudah-mudahan rekan-rekan Saya takut menangkap. ini. Enggak apa-apa. Saya takut pondok kesoren, jadi saya cepatkan aja. Iya, oke, siap. Nanti kalau masih mau mengulang lagi, insya Allah akan kita upload di YouTube ini Bu ya. Mohon izin juga. Nanti materinya akan kita upload di YouTube. Di YouTube-nya Jogja Tetulung. Teman-teman juga bisa lihat nanti ya. Channel YouTube-nya Jogja Tetulung. Nah, ini juga mohon maaf karena pemateri satunya, Pak Didi, beliau juga salah satu praktisi pemberdayaan masyarakat di daerah Purworejo. Ini belum bisa hadir karena ada sedikit problem. Jadi, tapi alhamdulillah Bu Rufah walaupun tadi sedikit terlambat bisa berhubung dengan kita, membersamai dengan kita semuanya. Dan tadi saya agak sedikit lupa memperkenalkan Bu Rufah ini juga mengajar di Universitas Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga. Baik Bu Rufah, ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya, dan juga sudah mepet maghrib. Jadi akan kita segera akhiri. Jika masih ada penasaran tentang pemberdayaan masyarakat, boleh kok nanti interaksi dengan teman-teman di Majelis Pemberdayaan Masyarakat di pimpinan wilayah Muhammadiyah yang kantornya ada di Gedung Kuning, ya sebelahnya kantor BPJS, itu ada kantor Muhammadiyah. Bisa interaksi kita dengan kita di sana. Atau juga nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang hari ini belum terpikirkan. Nah, tapi setelah nanti di perjalanan program pemberdayaan masyarakat ternyata ada suatu hal yang belum jelas tentang pemberdayaan masyarakat, boleh sharing-sharing juga dengan Bu Rufah dan juga di Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Rufah atas waktunya. Sami-sami, mohon maaf sekali saya itu telat masuknya ya. Tadi agak problem jaringan. Ya Bu. Sudah sampai pantai itu Bu ya. Sudah sampai pantai saya karena mencari jaringan. Oke, terima kasih Bu Rufah dan juga teman-teman yang lainnya sudah bergabung di forum diskusi Rebuan ya. Jadi insya Allah kita akan menyajikan diskusi Rebuan dengan tema-tema up to date dan seputar pemberdayaan masyarakat. Insya Allah kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Jadi teman-teman nanti bisa update ya untuk informasi-informasi selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pamit nggih Bapak Ibu semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak, Mbak Husnul, terima kasih Mas Lukman, Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lain waktu. Ya, terima kasih. Amin.